Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis pagi. Caimin diperiksa sebagai saksi pemirsa atas kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia Kementerian Tenaga Kerja tahun 2012. Pemanggilan pemeriksaan bakal calon wakil presiden ini untuk kedua kalinya. Namun di pemeriksaan pertama Caimin tidak hadir. Dalam kasus ini sudah ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Di sana, woi. Pemirsa TV One selaku TV Pemilu melakukan penandatanganan kerjasama atau MOU dengan 3 lembaga survei pemilu yaitu Indikator, Poltreking, dan LSI DNIJA. Bagaimana jalannya acara penandatanganan tersebut? Sudah ada reporter TV One Sira Safira yang akan mengabarkannya untuk Anda, Sira. Betul sekali, selama sore Gina Vita di sini kita sudah akan melakukan sejumlah persiapan menjelang penandatanganan MOU dengan 3 lembaga survei di mana TV One bekerja sama bersama dengan 3 lembaga survei untuk Pilpres 2024 dan juga Pemilu Legislatif 2024. Di sini kita akan memulai beberapa saat lagi untuk penandatanganan MOU karena seperti yang kita ketahui TV One merupakan TV berita nomor 1 yang secara konsisten akan menyiarkan mengenai pemilu 2024. Untuk itu kerjasama dengan 3 lembaga survei dibutuhkan dalam hitung cepat. Untuk saat ini kami persilakan kepada CEO TV One Bapak Taufan untuk maju ke tempat untuk melakukan persiapan penandatanganan. Baik, sebentar untuk mic. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Ardian Sofa selaku Direktur LSI DNIJA, kami persilakan untuk maju ke tempat karena sesaat lagi akan dilakukan MOU penandatanganan. Kemudian Mas Hanta Yuda, kami persilakan selaku Direktur Eksekutif Poltreking. Kemudian Mas Fauni Hidayat, Direktur Utama Indikator Politik Indonesia. Kami persilakan untuk tempatnya. Baik, sesaat lagi pemirsa kita akan menyaksikan langsung penandatanganan MOU berdasarkan dengan yang sudah terdata mungkin dari LSI berada di posisi sebelah sini. Kemudian Mas Hanta sudah benar. Betul, iya. Kita mulai terlebih dahulu, silakan Pak Taufan. Iya. Ya, pemirsa inilah penandatanganan MOU TV One dengan 3 lembaga survei yaitu Indikator Politik Indonesia, kemudian Poltreking dan juga LSI DNIJA. Tepuk tangan ya pemirsa. Baik, selanjutnya silakan Mas Andi Sofa. Tepuk tangannya untuk Mas Ardian Sofa selaku Direktur LSI DNIJA. Selanjutnya Mas Hanta Yuda kami persilahkan. Baik, terima kasih tepuk tangannya untuk Mas Hanta Yuda selaku Direktur Eksekutif Poltreking. Selanjutnya Mas Hidayat, kami persilakan.
Baik, tepuk tangannya untuk Mas Pauni Hidayat selaku Direktur Utama Indikator Politik Indonesia. Alhamdulillah akhirnya sudah selesai penandatanganan MOU TV One dengan 3 lembaga survei. Silakan bersalaman terlebih dahulu. Baik, mohon izin Bapak-Bapak boleh dipegang mic-nya, kita melakukan sedikit dialog ya mengenai MOU ini. Saya terlebih dahulu menuju ke CEO TV One, Pak Tovan. Pak Tovan, akhirnya Alhamdulillah MOU sudah dilakukan kerjasama untuk menuju Pemilu 2024. TV One sebagai TV berita secara konsisten ingin mengawal jalannya pemilu dengan melakukan hitung cepat dan bekerja sama bersama 3 lembaga survei. Alasannya Pak? Ya, Alhamdulillah hari ini kita tanda tangani kesepakatan kerjasama dengan Indikator, Poltreking, dan LSI DNJA. Semangat TV One adalah terdepan mengabarkan. Khusus untuk pemilu tahun 2024, kita juga memiliki daya juang atau semangat, yaitu kami kabarkan, Anda putuskan. Jadi insya Allah dengan adanya tanda tangan kerjasama seperti ini, kami dengan semangat-semangat tersebut ingin memberikan yang terbaik bagi para pemirsa seluruh Indonesia dengan menyajikan berita-berita yang akurat dan seimbang. Dan ini juga ketika kita melihat proses pemilu, apapun pemilunya, kapanpun pemilunya, selalu hal-hal yang ditunggu masyarakat adalah quick count atau hasil hitung cepat. Ini juga insya Allah dengan adanya kerjasama yang sangat baik ini, kami nanti di tanggal 14 Februari 2024 bisa memberikan masyarakat Indonesia hasil yang memang memuaskan secara akurat dan tercepat. Ini juga bertepatan juga 14 Februari nanti HUT TV One yang ke-16 tahun. Jadi ini memang sesuatu hal yang sangat berbahagia bagi kami semuanya. Memeriahkan ulang tahun TV One dengan melakukan pemilu ya legislatif dan juga pemilu presiden. Pak Tovan, alasannya memilih 3 lembaga survei ini walaupun kita tahu memang kredibilitas dari 3 lembaga survei ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Ya memang sudah, kita kan selalu ingin kerjasama dengan partner-partner yang terbaik di bidangnya. Dan dalam perjalanan waktu kami juga melihat, kami juga sudah kerjasama dengan Indikator, Poltreking, dan LSI DNJA. Memang lembaga-lembaga survei inilah yang terbaik di Indonesia, yang telah menyajikan hasil-hasil yang akurat, yang bahkan kalau dilihat itu hasil akhirnya tidak jauh dengan hasil manual penghitungan dari KPU. Dan kami juga TV One sudah sering kerjasama, apalagi yang terakhir dalam proses pilkada-pilkada yang lalu. Jadi kami sangat nyaman bekerjasama dengan 3 lembaga survei yang telah kami tanda tangani hari ini. Baik, terima kasih Pak Tovan. Saya ke Mas Hidayat. Mas Hidayat, akhirnya Alhamdulillah sudah ditandatanganan MOU TV One dengan 3 lembaga survei, salah satunya juga yang sudah ditandatangani oleh Mas Hidayat. Mas Hidayat, mengenai quick count sendiri tadi yang Pak Tovan katakan tidak jauh berbeda dengan KPU karena akurasinya sangat tepat gitu. Boleh dijelaskan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tentu saja atas kepercayaannya kepada lembaga kami. Kerjasama kita juga sudah cukup lama, dari beberapa waktu yang lalu bahkan. Dan tentu saja kita terus akan menjaga kepercayaan ini sehingga lembaga survei dalam hal ini Indikator akan terus memberikan data dan informasi yang akurat, yang terbaik tentu saja untuk masyarakat kita. Nah, quick count tentu bisa membantu mengabarkan lebih awal proses pemilu atau penghitungan suara yang telah berlangsung. Jadi terima kasih sekali lagi dan sukses selalu untuk TV One. Amin, amin. Terima kasih. Mas Hanta, silakan Mas Hanta. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasamanya dari pihak TV One dengan Poltreking dan lembaga survei lainnya. Mudah-mudahan kita semua bisa dengan sukses berkolaborasi, memprediksi hasilnya nanti presisi hasil Pilpres 2024 maupun Pileg 2024. Mudah-mudahan kita bisa mengawal proses demokrasi ini dan menyajikan data yang terbaik, yang akurat, yang kredibel dan presisi. Tentunya yang ditunggu-tunggu nanti, ya kemungkinan TV One yang paling ditunggu, dipantau semua oleh rakyat Indonesia ingin mendapatkan siapa pemimpin Indonesia ke depan periode 2024-2029 mendatang. Apalagi petanya sekarang Mas Topan sangat kompetitif. Nah kalau kompetitif itu
pasti ditunggu. Ya mudah-mudahan kita bisa menghasilkan produk akademik quick count ini dengan kualitas tinggi dan dengan kompetensi kita semua, kita bisa mempertahankannya dan menghadirkan data yang akurat, kredibel dan cepat. Terima kasih. Amin. Terima kasih Mas Hanta. Mas Ardian juga. Iya, tentu kami dari LSI DNIJA merasa terhormat. Kemudian juga bangga menjadi salah satu bagian daripada lembaga survei yang menjadi kerjasama dengan TV One. Karena kalau dilihat dari TV One sendiri, bukan hanya sebagai TV berita, tapi mungkin masyarakat juga melihat sebagai TV pemilu. Bahkan ini juga menjadi tagline-nya sendiri ya. TV pemilu mengawal demokrasi. Ini juga hampir sama dengan tagline-nya LSI, For the Better Indonesia, melalui demokrasi. Jadi mudah-mudahan ada kesamaan visi di antara TV One dengan LSI, itu juga menambah daya kerjasama kita. Kemudian yang kedua, kalau tagline TV One ini kami kabarkan Anda putuskan, LSI juga punya tagline juga. Insya Allah kami paling cepat dan kami paling akurat. Karena memang itu yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti kita sama-sama berjuang untuk memberikan data yang terbaik dengan keakuratan dan tidak hanya akurat tapi juga cepat. Karena bayangkan kalau misalnya tidak ada quick count, mungkin kita perlu waktu sampai 2 minggu bahkan 1 bulan, dan dengan adanya quick count kita bisa lebih cepat untuk mengambil keputusan ke depannya. Jadi mudah-mudahan kerjasama ini diawali dengan baik, insya Allah prosesnya juga baik dan hasilnya juga baik untuk kemenangan Indonesia ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali sudah akhirnya lancar tadi ya penandatanganan, dan kita tunggu nanti bagaimana TV One ini, tadi seperti yang dikatakan Bapak-Bapak di sini, TV One sangat dinanti-nanti, ditunggu-tunggu untuk bagaimana nanti pada saat Februari 2024 dan juga pada saat itu TV One ulang tahun dan ada pemilu 2024, TV One akan ditonton oleh jutaan ribu orang untuk menanti quick count yang juga tentunya kami sudah bekerja sama dengan 3 lembaga survei ini, yaitu Poltreking, Indikator dan juga LSI DNIJA. Akurasinya hampir tepat begitu ya, tidak jauh berbeda dengan KPU, jadi bisa dipastikan ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah memberikan yang terbaik untuk TV One. Tepuk tangannya semuanya. Terima kasih Pak Taufan, Mas Hidayat, Mas Hanta dan juga Mas Ardian. Dan pemirsa tentunya nanti dialog mengenai MOU TV One dengan 3 lembaga survei ini akan dipandu oleh Gina Vita di studio TV One. Untuk itu saya kembalikan ke Gina Vita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Sira Safira. Tadi kita lihat bagaimana jalannya penandatanganan MOU antara TV One dengan 3 lembaga survei untuk mengawal jalannya proses demokrasi pemilu 2024. Kita jeda dulu pemirsa, saat lagi kita akan hadirkan informasi di mana Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Putri Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Putri Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid. Pertemuan itu terjadi setelah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar keluar dari Koalisi Indonesia Maju. Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Pertemuan ini berlangsung 1 jam dan digelar secara tertutup. Usai pertemuan, Yeni menyebut Prabowo merupakan kandidat kuat yang didukung di Pilpres 2024. Ia mengaku memiliki banyak kesamaan dengan Prabowo Subianto. Sementara itu, Prabowo mengaku memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Gus Dur. Tukar pikiran tentang masalah-masalah bangsa, negara, umat. Hari ini pun kita banyak diskusi dan kita sepakat untuk terus komunikasi menghadapi tentunya dinamika kehidupan politik bangsa kita yang saya kira cukup dinamis. Dari kelompok Gus Dur untuk berkomunikasi intens dengan Pak Prabowo, dengan Mas Bowo, untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau, dan memberikan aspirasi kita tentang bentuk negara ke depan harus seperti apa. Itu kira-kira.
Sebelumnya Prabowo dan Yeni Wahid sempat bertemu di Istana Merdeka saat momen upacara peringatan HUT ke-78 RI. Saat itu, baik Yeni dan Prabowo sepakat untuk melakukan pertemuan lagi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tadi kita sudah saksikan bersama laporan dari Sera Safira yang mengawal bagaimana jalannya proses penandatanganan MOU antara TV One dengan 3 lembaga survei dalam mengawal proses demokrasi, yaitu pemilu 2024. Nah, meskipun ini masih Februari 2024, tapi yang menarik adalah bagaimana proses menuju pemilu 2024. Kita akan langsung bahas, sudah ada 2 orang narasumber di sini, termasuk kebetulan tadi juga sudah tanda tangan MOU. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuta. Terima kasih Mas Hanta sudah hadir. Dan juga sudah hadir juga di samping saya ada Direktur LSI Deni JA, Mas Aji Alfarabi. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Mas Aji, sehat Terima kasih. ya? Sehat-sehat. Oke, mungkin pertanyaan pertama saya adalah, ini meskipun pemilu masih lama sebetulnya, masih 14 Februari pencoblosannya. Yeah. Tapi kan yang menarik sebetulnya adalah dinamika menuju pemilu 2024. Kalau kita lihat petanya sejauh ini, kan kemarin sudah ada deklarasi ya, yang dilakukan oleh Nasdem, PKB, dengan pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar. Itu seberapa signifikan pengaruhnya untuk bandul politik beberapa koalisi? Saya mau ke Mas Hanta dulu. Ya, per hari ini kalau kita baca, memprediksi ya, tendensi peta koalisi Pilpres per hari ini saya melihat masih potensi besar 3 pasang. 3 poros atau tripolar dengan keraguan publik cukup besar apakah betul Anies akan berlayar. Ini paling tidak potensinya membesar. Anies berpasangan dengan Caimin, bahkan sudah ada cawapresnya. Yang satu itu, yang kedua adalah Pak Prabowo dengan wakilnya yang siapa nanti, kemudian Pak Ganjar. Nah, dari kekuatan 3 kutub atau 3 poros ini nanti memang berpotensi menurut saya, karena dinamika seperti kita sampaikan tadi, ada potensi belakangan wacana menjadi tetrapolar atau 4 kutub. Nah, itu tapi persyaratannya juga cukup besar ya, prakondisinya, atau bahkan bisa bipolar, 2 kekuatan. Nah, sebelum ke sana, menurut saya yang menarik dari 3 pasangan ini ternyata sesuai polanya mirip dengan pemilu 2019 yang lalu, 2014 dan 2004 bahkan era Pak SBY itu epicentrum pembentuk magnet utama dari koalisi itu adalah satu magnet elektoral atau elektabilitas si capres. Yaitu terbentuk ada poros Anies, poros Ganjar, dan poros Prabowo. Ditambah tentu ada faktor kedekatan, kingmaker dan sebagainya. Nah, yang menarik yang terbentuk dari ini yang bisa saya garis bawahi dari potensi koalisi yang terbentuk ini, kalau kita lihat ada 7 partai kan yang sudah terklarifikasi mendukung kalau mereka tidak merevisi lagi ya, semua di dalam pemerintahan, yaitu pendukung Pak Ganjar itu PD Perjuangan dan P3, partai dalam pemerintahan, kemudian pendukung Pak Prabowo ada Gerindra, Golkar, dan PAN, juga semuanya di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Belakangan yang baru dideklarasikan pasangan Anies dan Caimin itu didukung oleh 2 partai yang juga berada dalam pemerintahan, yaitu Nasdem dan PKB. Nah, yang 2, PKS mungkin kemungkinan ada di Mas Anies tapi belum resmi, kemudian ditambah dengan Demokrat. Itu poin saya adalah narasi ke Pak Jokowinya ini di dalam pemerintahan menguat ini, satu. Yang kedua, ada potensi kekuatan simbol isu perubahan yang tadinya terkonsolidasi, yaitu Partai Demokrat, kemudian ada PKS, ada Anies dan AHY, ini ada potensi terpolarisasi. Dia tidak terkonsolidasi, paling tidak Demokrat sudah minggat ya, keluar meninggalkan Anies Baswedan per hari ini. Itu yang saya kira paling tidak catatan saya dari hari ini, bahwa Pilpres kita kalau diikuti dengan 3 pasang kemungkinan akan berlangsung 2 putaran. Dan berarti setelah 14 Februari akan ada Juni. Dan per hari ini ya, tapi kita tidak tahu perkembangan bisa 4, peluangnya bahkan bisa 2. Oke, ini menarik. Mungkin kita fokus dulu ke soal dinamika pasca kemarin deklarasi Anies Muhaimin. Tadi kalau Mas Hanta kan menyampaikan 3-4 poros ini memungkinkan untuk terjadi. Kalau Mas Aji melihatnya hal seperti itu juga nggak? Iya, yang pasti bahwa dengan muncul deklarasi Anies Caimin, ini mengakselerasi peta koalisi, mengakselerasi pola komunikasi di antara capres maupun partai politik ya. Karena sebelumnya kita melihat bahwa ada tanda-tandanya, ada sinyalnya bahwa masing-masing capres maupun poros koalisi itu menunggu sampai menit akhir baru akan melakukan deklarasi ya. Bahkan kalau kita bahkan kalau kita mengikuti kronologis antara Demokrat dan koalisinya saat itu pun
satu diskusi yang kemudian memanas di dalam adalah apakah deklarasi dalam waktu yang cepat atau nanti menjelang akhir. Ini kan soal bagaimana mereka ingin melihat peta secara keseluruhan. Jadi saya melihat dengan deklarasinya Anies Caimin ini mengakselerasi semua pola komunikasi sehingga bisa saja sebelum mendekati pendaftaran capres-cawapres akan muncul deklarasi calon yang lain karena orang sekarang posisinya partai-partai berusaha untuk saling mengintip ini ya, jangan sampai kemudian diambil lagi koalisinya atau partainya sama poros yang lain. Itu yang pertama. Pengumuman deklarasi sosok itu apakah 3 pasangan, artinya adalah 3 sosok atau ada tambahan lain di luar itu? Ya, kalau per hari ini, kalau kita hitung secara ideal dan kalkulasi rasional berdasarkan dinamika dan pola komunikasi antar partai, kemungkinan hanya akan 3 poros. Ya, Tadi yang disebut sama Mas Hanta ada porosnya Nasdem dan PKB ya, porosnya Pak Anies, ada porosnya Pak Prabowo dan porosnya Pak Ganjar ya. Tapi saya pikir yang menarik adalah kita menghitung dari sisi kingmaker ya, resource yang dipunya ya. Saya pikir Demokrat dan Pak SBY sebetulnya dengan kemampuan komunikasi resource yang beliau punya sebetulnya masih ada celah untuk membangun poros keempat. Walaupun saya pikir situasinya sulit. Pertama, yang tersisa kan hanya PKS ya, yang di luar Demokrat. Artinya PKS Demokrat tidak cukup untuk bisa mengajukan capres-cawapres sendiri, mereka butuh satu partai yang lain. Anggaplah misalnya PKS yang saat ini posisinya masih wait and see ya, karena kita lihat terakhir keterangan dari PKS bahwa mereka masih menunggu rapat Dewan Syuro untuk memutuskan apakah pasangan ini direstui atau tidak. Nah, tapi di sisi lain kita melihat bahwa PKS juga sulit untuk lari dari Pak Anies ya, karena pertama konstituen PKS di bawah mayoritas memang pemilihnya Pak Anies. Saya pikir ini yang kemudian akan berat. Belum lagi kemudian kita melihat peta koalisi yang semakin solid, sulit bagi poros keempat untuk terbentuk walaupun celahnya masih ada. Oke, jadi menurut Mas Aji, Mas Hanta ini akan terbentuk 3 poros dengan 3 tokoh yang selama ini juga ada di sejumlah survei. Nanti kita akan coba diskusikan lanjut lebih mengenai hal ini, tapi kita jeda dulu. Kabar Pemilu akan kembali hadir sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan dirjen, mantan salah satu staf dirjen, dan salah seorang nggak tahu pengusaha atau apa gitu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang juga terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus-kasus korupsi dan kita semua mendukung. Saya kira itu aja. Apa? Saya nggak tahu, saya belum tahu. Caimin ada yang disampaikan ke pendukung Caimin, soalnya kan Caimin baru deklarasi sebagai cawapres, membuktikan bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan dalam. Saya kira keterangan lebih detail tanya para penyidik KPK. Saya
cukup sekian menjelaskan bahwa semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, lebih dari 50% pemilih dalam pemilu 2024 mendatang adalah golongan muda dengan rentang usia 17 hingga 40 tahun. Untuk melihat seberapa besar pengetahuan dan kepedulian kaum muda terhadap proses pemilu, kita akan langsung tanyakan para Gen Z di beberapa daerah. Sudah ada rekan kami Syamsul Ma'arif dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Danita Riyandini dari Jogja. Kita ke Danita terlebih dahulu. Danita, ini informasi terbaru dari sana, seberapa pengaruh dan seberapa aware para pemilih muda dalam mengawal proses pemilu? Danita. Gina Vita, di Yogyakarta betul pemilih pemula sangat aware terhadap proses pemilu 2024. Mereka terus mengikuti perkembangan dari televisi, dari media, dan dari berbagai macam. Saya tadi sudah sedikit berbincang. Nah, saya akan langsung tanyakan nih pemirsa, persiapan lain menyambut pemilu 2024. Terutama nih yang belum pernah milih nih, ada Mbak siapa nih Mbak? Rizka. Mbak Rizka, seperti apa nih Mbak persiapannya? Kalau dari saya sendiri, karena saya kan belum pernah nyoblos nih ya Mbak, jadi ya kita ikutin trending topik dulu nih yang di Twitter. Kalau buat teman-teman sekarang itu kan lebih kayak lihat Twitter lah, lagi trending apa, terus fokusnya apa, topiknya apa, yang topik-topik politik gitu. Jadi masih mengamati aja jalannya kayak gimana gitu. Masih mengamati, terima kasih. Lanjut, siapa nih Mas siapa? Oke, aku Fadil. Seperti apa kalau Mas Fadil menyambut pemilu 2024? Mungkin kalau dari saya lebih ke ngelihat berita-berita dulu kali ya Mbak. Kayak ya sama sih, masih mengamati juga mungkin dari sosial media, dari televisi mungkin juga, dari kabar-kabar yang beredar di internet mungkin juga. Jadi ya yang penting sih masih mengamati dulu aja, karena kita pasti butuh pertimbangan juga ya kalau mau milih gimana. Karena kan pilihan kita nanti menentukan juga masa depan Indonesia buat kedepannya juga, gitu. Terima kasih. Terakhir deh ada Mas siapa nih? Indra. Mas sini dong Mas. Mas Indra seperti apa kalau dari Mas Indra? Kalau saya karena udah 2 kali milih ya Mbak di 2019, mungkin yang dilihat lagi itu gagasan-gagasan calonnya gitu ya. Karena setiap calon itu punya gagasannya masing-masing, jadi kita emang lihat kapabilitas tiap-tiap calon dulu itu sih. Terima kasih ya Mas dan Mbak-mbak. Nah pemirsa, banyak sekali nih cara yang akan mereka tempuh untuk menyambut pemilu 2024. Ada yang memilih melihat gagasan, ada juga dari media massa dan media-media lain untuk memperyakin pilihan mereka. Gina Vita. Oke, baik, itu suara dari para pemilih muda di Jogja. Saya mau bergeser ke Makassar, ada Firda Jumari. Kalau suara dari kaum pemilih muda di sana seperti apa? Seberapa aware mereka terhadap proses pemilu 2024? Firda? Ya, Gina Vita dan juga pemirsa, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan daftar pemilih tetap yang ada pada pemilu 2024 mendatang, di mana generasi Z dan generasi milenial mendominasi pemilihan 2024 tersebut. Lantas bagaimana sih tanggapan dari generasi Z dan milenial di Kota Makassar ini? Langsung saja kita berbincang dengan Ainun dan juga Fikran yang merupakan pemilih dari generasi Z dan generasi milenial. Kita ke Fikran terlebih dahulu. Halo. Ya, Fikran, bagaimana melihat kondisi saat ini di mana pemilu 2024 mendatang akan dilaksanakan? Ya, saya melihat kondisi di pemilu 2024 ini sebenarnya sangat menarik ya. Kenapa menurut saya sangat menarik? Karena informasi sangat mudah diakses untuk kami, para pemilih pemula ya, yang bisa dikategorikan pemilih pemula. Informasi itu sangat penting sebenarnya bagi kami, karena hal-hal yang baru bagi kami pemilih pemula dapat ditemukan melalui keterbukaan informasi. Jadi seperti itu Kak. Ya, baik, kita ke Ainun selanjutnya. Ya, Ainun, bagaimana sih kriteria dalam memilih pemimpin pada pemilu 2024 mendatang?
Ya, tentu pemimpin yang kita harapkan adalah pemimpin yang berintegritas serta kreatif dan inovatif dalam merespon seperti apa sih keinginan masyarakat sehingga kebijakan yang keluar adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan membawa perubahan yang baik untuk Indonesia. Terakhir, saya punya pantun untuk seluruh pemilih di tahun 2024. Pemilu harus menjamin partisipasi agar terakomodir seluruh aspirasi. Mari kita semarakkan pemilu sebagai puncak demokrasi dengan memilih pemimpin yang mampu berakselerasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Ainun dan juga Fikran atas tanggapannya. Ya, pemirsa, itulah tadi tanggapan dari para pemilih pemula, yaitu pemilih generasi Z dan generasi milenial. Ya, Gita Vina dan pemirsa kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Firda. Sebelumnya ada Danita dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ini menarik kalau kita bicara konteksnya adalah pemilih muda. Nah, seberapa besar sih suara pemilih muda ini bisa menyumbang elektoral untuk masing-masing sosok baca pres dan juga baca wapres? Tapi kita akan bahas nanti, kita jeda dulu. Kabar Pemilu akan kembali hadir sesaat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami. Oke, kita langsung lanjutkan dialog. Saya langsung mau ke Mas Aji. Ada 2 pertanyaan ini mungkin saya rangkum sedikit ya. Yang pertama adalah kalau tadi kita dengar suara milenial, pemilih muda, ini memberikan sumbangan elektoral ketiga partai itu komposisinya seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau tadi Mas Aji menyampaikan bahwa sejauh ini ada 3 tokoh. Ketika nanti hari H pendaftaran capres-cawapres ke KPU ini apakah tetap 3 tokoh ini atau ada kemungkinan tokoh lain yang akan diusung oleh partai politik? Nama baru lah kurang lebih. Ya, yang pertama soal pemilih muda ya. Kalau kita lihat datanya itu kurang lebih sekitar 45% pemilih kita di 2024 itu adalah pemilih yang usia milenial plus Gen Z. Ya. Nah, tapi kalau kita tanya soal perilaku memilihnya ini agak berbeda ya. Kalau kita lihat di negara-negara maju biasanya pemilih muda itu memang secara politik mereka lebih liberal ya. Artinya harus tanpa ada campur tangan negara, tapi secara ekonomi mereka ingin ada campur tangan negara yang besar. Jadi intinya poinnya adalah bahwa pemilih muda di negara-negara maju biasanya mereka punya kesadaran kelas. Ya, kalau di kita di Indonesia sebetulnya pemilih muda kita nggak punya kesadaran itu ya, nggak ada ideologi, sehingga sebetulnya kebutuhan mereka atau keinginan mereka pilihannya lebih ke pertama tetap sama seperti pemilih pada umumnya, ke sosok atau personality capresnya. Yang kedua adalah isu yang akan diusung oleh capres itu. Jadi isu-isu misalnya soal isu ekonomi, terutama soal isu lapangan kerja, itu merupakan isu yang paling penting dan paling diminati oleh pemilih milenial kita. Sehingga itu yang nanti akan kita tunggu. Kalau kita lihat proporsinya per hari ini sebetulnya tidak banyak berbeda dengan proporsi elektabilitas masing-masing capres ya. Jadi proporsinya ke sana. Jadi tidak ada satupun capres yang dominan. Proporsi ya pemilih mudanya lebih dominan dibanding yang lain. Terdistribusi merata berarti ya, artinya betul. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, saya pikir ini di kelompok di elit kita itu kan sebetulnya semua punya pemahaman yang sama bahwa politik is the art of possibility. Ya, jadi semua kemungkinan itu bisa akan terjadi sampai nanti pendaftaran di tanggal 19 Oktober ya, di bulan Oktober. Jadi peluangnya masih ada. Namun sebetulnya saya pikir 2 hal saja yang menjadi kunci. Yang pertama adalah faktor elektabilitas. Saya pikir dari sisi elektabilitas hanya 3 tokoh ini yang elektabilitasnya paling mumpuni untuk kontestasi ya, antara Pak Anies, Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Yang kedua kalau kita lihat dari sisi kalkulasi secara matematis ya, suara ataupun kursi DPR, saya pikir mayoritas sudah terbagi ke masing-masing poros koalisi. Jadi saya pikir kecil kemungkinan walaupun celahnya ada. Tadi saya sempat sebut bahwa di luar koalisi yang terbentuk masih ada Partai Demokrat ya, yang punya kursi kurang lebih sekitar 9% di parlemen. Kemudian di situ ada Pak SBY sebagai kingmaker, tanpa kita mengecilkan ada peran ketua umum Pak AHY di situ. Saya pikir kingmakernya adalah Pak SBY ya, karena dia punya mantan presiden 2 periode, kemudian punya resource, punya komunikasi, punya historis koalisi dengan partai-partai yang ada sekarang ya, sehingga itu celahnya masih ada. Oke, potensi itu masih ada untuk ada nama lain di luar 3 tokoh dari baca pres yang selama ini kita lihat di survei ya. Kita tangkap poinnya. Saya mau ke Mas Hanta. Mas Hanta juga melihat seperti itu nggak? Seberapa besar sih potensi dari
tiga tokoh ini untuk nanti tetap bisa bertahan ketika pendaftaran capres-cawapres ke KPU, termasuk tadi Suara Milenial? Peta per hari ini, peta koalisi tendensinya menguat ke tiga poros, saya bilang tripolar tadi. Tapi dia menjadi ada potensi tetrapolar dengan prakondisi yang cukup berat. Satu, Partai Demokrat, yang paling strategis Partai Demokrat memang. Kalau Demokrat berhasil membuat poros ketiga, itu strategis bagi Partai Demokrat. Karena disitulah Mas Ahy masuk radar berpotensi besar sebagai cawapres. Bahkan bisa capres yang disebut-sebutkan dengan Sandiaga Uno. Tapi syaratnya cukup berat kita. Bagaimana upaya untuk menggoda Partai Keadilan Sejahtera untuk batal mendukung Anies Baswedan. Di saat yang sama itu tidak cukup, harus berhasil merayu P3 untuk keluar dari Ganjar dan PD Perjuangan. Jadi dua, salah satu saja tidak cukup. Itu satu. Prasyarat prakondisinya cukup berat. Jadi kalau kita katakan potensinya ada, tapi tidak terlalu besar, kecil lah bisa dikatakan. Jadi tetap tiga nama ini yang selama ini kita lihat di bursa survei itu akan bertahan tapi sampai P3 nanti. belum tentu. Karena meskipun Sandiaga Uno katakanlah tidak diambil jadi cawapres bagi siapa? Bagi Ganjar, belum tentu juga mereka lompat. Karena Sandi bukan ketua umum. Nah, yang kedua, bisa juga menjadi dua pergerakan sebelum pendaftaran kan pertanyaan kita. Tadi menjadi bipolar, dua kutub, dua poros terbentuknya. Dengan syarat, dua syaratnya itu. Pola pertama yang terjadi adalah Ganjar versus Prabowo. Artinya apa? Anies Baswedan akhirnya gagal juga bertarung terdaftar di KPU atau gagal berlayar. Karena apa? Karena dua hal. Bisa dari faktor Nasdem, bisa juga dari faktor PKB. Faktor PKB apa? Satu, kita harus jadi catatan loh, sepanjang janur kuning belum melengkung, itu kan masih mungkin berubah. Dan kita tahu rekam jejaknya. Kan 1 tahun lebih ya Mas Haji ya bersama bersama Pak Prabowo tiba-tiba ditinggal. Jadi harus setia sampai akhir itu harus dibuat kontrak itu oleh PKB. Yang kedua, kalau ada turbulensi internal, dinamika di internal PKB terkait ketua umumnya atau lain sebagainya, itu juga bisa terkoreksi. Atau yang kedua, ternyata tadi soal elektabilitas itu ada fluktuasi. Anies Baswedan misalnya trennya turun justru dalam perjalanan. Saya kira Partai Demokrat dan Pak Surya Paloh termasuk memiliki kalkulasi yang rasional. Kalau melihat Anies ternyata tidak bisa mendongkrak suara Nasdem, peluang menangnya juga kecil. Bisa jadi Nasdem justru mengoreksi pencalonan Anies. Potensi itu ada. Kalau itu yang terjadi Anies gagal, maka polar yang bertarung adalah dua itu, Ganjar dan Prabowo. Atau yang kedua, yang bertarung justru sebaliknya. Anies tak terbendung, elektabilitasnya melesat setelah bersama Caimin dan PKB mendukungnya, Anies semakin tinggi. Nah, ketika tinggi itu terpaksa dan memaksa pasukan koalisi Ganjar dan koalisi Prabowo harus bersatu dengan kingmakernya ada Ibu Mega dan Pak Jokowi, mereka bersatu menjadi kekuatan besar untuk melawan Anies Baswedan. Atau bahkan ditambah lagi prasyarat di antara mereka ada yang tergerus elektabilitasnya atau ada satu yang menjulang sehingga ada yang rasional untuk turun mengalah menjadi cawapres. Dan satu lagi adalah dinamikanya udah ini ya sedikit lagi adalah kita lihat sekarang Anies dan Caimin. Nah, tinggal dua ini kita nunggu. Saya sepakat tadi bahwa Mas Aji saya kira sama, ada kemungkinan tidak last minute ini. Setelah ini bisa jadi Ganjar akan mengumumkan antara misalnya yang membuat ada beberapa nama ya di sana ada Sandiaga Uno sendiri dan Ridwan Kamil belakangan. Dan kalau Pak Prabowo ada Erick Thohir, belakangan ada Gibran. Saya kira itu petanya. Ya, artinya tiga nama yang mengemuka di bursa survei ini akan tetap bertahan, tapi yang akan kita lihat dinamikanya adalah soal poros koalisinya. Kurang lebih seperti itu ya. Artinya nama-nama tetap akan bertahan. Kalau figur agak sulit di luar tiga nama itu. Figur agak sulit. Terima kasih banyak untuk Mas Hanta, Mas Aji. Nanti kita sama-sama melihat dinamika politik menuju kontestasi Pilpres 2024.